Dialog? Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita ya. Yuk kita lihat-lihat dulu. Nah, sebelum kita menuju ke tulang belakang kita lihat dulu bagian-bagian dari tubuh kita ya. Nah, yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena. Kemudian ini adalah otot. Coba kita hilangkan ya ototnya ya. Nah, kelihatan ada seperti kabel-kabel ya. Ada yang berwarna kuning ini adalah serabut saraf kita atau saraf kita ya. Kemudian ada yang berwarna merah ini, kemudian ini merah, kemudian mana lagi ya? Ini ada yang berwarna merah. Ini ya. Itu adalah pembuluh darah arteri, sedangkan yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena. Baik, untuk itu kita langsung saja ke bagian dari tulang belakang saja ya. Nah, untuk memperjelasnya, kita hilangkan saja otot-otot pada bagian tulang belakang. Nah, jadi fungsi dari tulang belakang itu sendiri yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh kita ya. Kemudian yang kedua, fungsi lain dari tulang belakang ini adalah menompang atau menyangga dari beban tubuh, seperti beban pada daerah kepala, daerah pundak, daerah dada. Nah, beban-beban inilah yang nanti akan disangga oleh tulang belakang ini. Lalu ada juga pada bagian sakrum dan juga pada bagian tulang ekor yang berada di belakang ini berfungsi untuk menahan beban saat kita sedang duduk, saat kita jongkok atau mengangkat beban di pundak kita, mengangkat ransel dan berbagai macam lainnya. Selain itu, pada area tulang belakang ini adalah sebagai pusat gravitasi bagi tubuh kita agar tubuh kita dapat berjalan secara seimbang. Nah, ini kelihatannya organ dalam tubuh kita. Selain itu, tulang belakang juga berfungsi untuk melindungi sistem saraf yang ada di pusat tubuh kita, yaitu melindungi dari medula spinalis ya. Nah, untuk memperjelasnya lagi, kita hilangkan saja pembuluh darah vena, pembuluh darah arterinya ya. Kemudian, nah pada bagian dari tulang belakang ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada bagian leher, kemudian pada bagian punggung atau dikenal dengan vertebra thorax, kemudian ada bagian pinggang ya, bagian pinggang atau dikenal dengan lumbar. Kalau bagian leher tadi dikenal dengan bagian cervical. Kemudian ada juga pada bagian belakang, yaitu tepatnya pada daerah pantat kita, ini adalah tulang sakrum. Jadi tulang sakrum ini adalah gabungan dari beberapa tulang yang membentuk menjadi satu ya. Ini ada 5 ruas tulang yang membentuk menjadi satu yang dikenal dengan sakrum. Kemudian ada juga tulang ekor kita yang terdiri dari 4 ruas tulang belakang kita yang menjadi satu juga ya. Nah, ini pada bagian pantat kita. Nih, kalau ototnya melekat pada daerah sini, ini akan membentuk sebuah pantat ya. Nih, pantat kita nih ya. Dan ini tulang ekor kita. Oke. Nah, yuk untuk memperjelas kita buka dulu ya pada daerah tulang belakangnya. Nah, untuk pada daerah tulang torak atau daerah punggung ini nanti akan dilekati oleh rusuk ya. Nih, tulang rusuk yang pertama nanti akan berdekatan dengan tulang torak yang pertama juga. Kemudian tulang torak yang ketiga atau vertebra torak yang kedua ya. Bukan yang ketiga, ini yang kedua nanti akan dilekati oleh tulang rusuk yang kedua juga ya. Nah, tulang rusuk inilah nanti sampai ke depan ini. Nih, ini tulang rusuknya nanti akan melindungi pada area dada kita seperti melindungi paru-paru, melindungi jantung ya. Ini jantung kita. Nih, area jantung kita ini. Dan beberapa melindungi dari organ tubuh kita. Kita hilangkan. Nah,
Kemudian, loh ini kok nggak bersambung? Iya, tentu ini bersambung dengan tulang rawan ya. Jadi tulang rusuk tadi bersambung dengan tulang rawan atau dikenal dengan kartilago dan bertemu dengan tulang dari dada kita atau dikenal dengan tulang sternum dan tulang manubrium sternum ya. Di sini. Ini pada area dada kita. Oke. Kita fokus lagi ke area tulang belakang. Nah, area tulang belakang dimulai dari leher. Nah, di mana tulang belakang ini terdiri dari beberapa ruas dari tulang-tulang ya yang menjadi satu. Nah, ruas-ruas ini nanti di dalamnya ada sebuah faset, kemudian ada sebuah bantalan. Antar tulang ini terdapat bantalan, kemudian terdapat faset yang berfungsi untuk menjaga agar kedua tulang ini tidak saling bergesekan, kemudian memberikan bantalan untuk bisa menahan dari getaran, beban, dan berfungsi juga untuk mobilitas ya. Kemudian kita lihat dari atas, nah di mana tumpukan-tumpukan tulang ini berfungsi juga untuk melindungi sistem saraf pusat kita, yaitu medula spinalis. Mana itu medula spinalis? Ini dia medula spinalis nih. Medula spinalis inilah nanti akan sampai ke area sini ya. Kemudian nanti akan dilanjut dengan cauda equina. Nanti kita lihat saja. Kemudian di mana medula spinalis ini dilindungi oleh suatu lapisan yang disebut dengan dura mater. Kita buka tengkoraknya ya. Nih, dilindungi oleh lapisan dura mater. Nah, kita coba buka dulu aja tulang. Nah, tulang yang pertama adalah tulang atlas atau dikenal dengan tulang cervical 1. Nah, tulang cervical 1 berarti tulang leher yang pertama ya. Tulang ini berfungsi untuk kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, mengadah ke atas, dan menunduk ya. Nah, jadi ada gerakan pada daerah kepala kita. Tulang inilah yang memainkan peranan itu. Oke, kita hilangkan. Nah, ini yang tulang cervical atau leher yang kedua. Ini tulang cervical yang ketiga. Kemudian ini tulang cervical yang keempat. Dan yang ini tulang cervical kelima, ini tulang cervical keenam, dan yang terakhir ini adalah tulang cervical yang ke-7 ya. Nih, yang ke-7. Dan seterusnya bersambung menuju ke tulang vertebra torakal yang ke-1 atau yang pertama. Nah, di sini udah mulai dilekati oleh tulang rusuk ya, tulang rusuk. Nah, karena medula spinalis ini masih dilapisi lapisan, yaitu lapisan dura mater, kita buka saja ya lapisannya. Nih. Nah, ini dia. Inilah medula spinalis kita, di mana nanti medula spinalis ini akan memberikan percabangan-percabangan saraf ya. Ini memberikan percabangan-percabangan saraf, dan nanti saraf ini akan memberikan respon, memberikan perintah kepada organ-organ, kepada otot, kepada jaringan yang dilewati oleh saraf tersebut ya. Nih, sebenarnya di dalam tulang belakang ini terdapat sebuah lubang. Nah, lubangnya ini nanti diisi oleh medula spinalis ini ya. Jadi tulang belakang ini melindungi dari medula spinalis ini. Nah, medula spinalis ini berasal dari mana? Tentu berasal dari otak ya. Ini jadi otak kita akan memberikan perintah atau sinyal, dan nanti sinyal itu akan dilewati oleh medula spinalis ini menuju ke organ-organ yang akan diberikan perintah, seperti misalkan tangan, kaki ya. Jadi dari otak bisa memberikan perintah kepada kaki kita ini untuk berjalan, menahan beban, menendang. Nanti dilewati sinyal dari otak menuju medula spinalis melewati saraf ini ya, seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini adalah tulang torak yang pertama. Ini dilekati oleh kosta atau tulang rusuk yang pertama. Kita hilangkan saja. Baik. Jadi tulang punggung torak atau vertebra torak ini
sampai 12 ruas ya. Ini yang keempat, kemudian ini yang kelima, kemudian ini yang keenam, kemudian ini yang ketujuh, kemudian ini yang ke-8, ini yang ke-9, ini yang ke-10, kemudian ini tulang vertebra torak yang ke-11, dan yang terakhir adalah tulang vertebra yang ke-12 ya. Nih tulangnya nih. Ini ada. Nah, di daerah sini ada bantalan ya. Ada bantalan. Jadi bantalan ini di sini. Jadi di atas lapisan ini, di atas lapisan ini ada bantalan yang berfungsi untuk menjaga agar antar tulang belakang kita tidak saling bergesekan, untuk memberikan bantalan agar tulang kita bisa elastis ya, untuk bisa bergerak atau bergeser seperti itu. Kemudian kita lanjut saja. Ini tulang torak, vertebra torak yang ke-12 atau yang terakhir ya. Baik, nah. Kemudian ini berlanjut ke tulang pinggang atau lumbar ya. Lumbar yang pertama, kemudian vertebra atau tulang lumbar yang kedua, kemudian berlanjut yang ketiga, kemudian berlanjut yang keempat ini, kemudian terakhir yang ke-5 ya. Nah bisa dilihat teman-teman, jadi medula spinalis ini sampai area sini ya. Nih, ini membentuk sebuah corong atau kerucut yang disebut dengan konus medularis. Kemudian setelah konus medularis ini, nanti saraf-saraf ini akan memberikan percabangan berupa akar-akar percabangan. Nah, akar-akar percabangan inilah yang disebut dengan cauda equina ya. Kita bisa lihat. Nah, apa sih fungsinya dari sistem saraf pada bagian tulang belakang ini? Yang pertama kita lihat pada area atas. Nih. Nah, pada saraf bagian leher ini nanti akan memberikan persarafan pada area organ-organ seperti kelenjar tiroid, kelenjar air ludah, kemudian pada otot-otot pada daerah leher, kemudian pada area lidah. Itu nanti akan memberikan sinyal persarafan agar organ-organ tersebut, otot-otot tersebut dapat bekerja dengan semestinya. Selain itu ada juga beberapa bagian, yaitu plexus brachialis. Nah, di mana plexus brachialis ini merupakan suatu persambungan dari nervus-nervus atau saraf-saraf ini. Jadi saraf yang ke-5 ini pada tulang cervical ke-5 ini atau tulang leher yang ke-5 ini, tulang pada saraf yang ke-5 ini ya, ke-6 ini, ke-7, ke-8 hingga ke bagian saraf torak yang pertama ini nanti akan membentuk anyaman, sehingga anyaman tersebut akan bergabung menjadi beberapa saraf. Nah, saraf inilah nanti akan bersambung ya. Nih, dari percabangan ini nanti lama-lama ada yang menyambung menjadi satu, sehingga memberikan persarafan pada area lengan atas kita, pada area lengan bawah kita, sampai ke pada ujung jari-jari tangan kita. Begitu pula dengan yang sebelah kanannya ini ya. Nih. Nah, kemudian ada juga memberikan persarafan pada daerah torak ya, pada daerah punggung kita. Pada daerah punggung itu akan memberikan persarafan pada area organ seperti paru-paru, kemudian jantung ya. Pada jantung ini nih, kita lihat jantungnya. Nah, pada area jantung, kemudian pada organ hati, kemudian pada organ empedu, lambung. Jadi menyesuaikan dari ketinggian percabangan dari sarafnya. Kemudian pada area pinggang juga akan memberikan persarafan pada organ-organ seperti ginjal, ini ginjal, kemudian memberikan persarafan pada saluran pencernaan. Kemudian pada area-area ini juga memberikan persarafan pada organ seksual, kemudian pada kandung kemih, atau kantong kemih, memberikan persarafan pada rahim, kepada usus, pada rektum, dan sebagainya macam lainnya ya.
Nah, ini adalah tulang sakrum tadi. Tulang ini terdiri dari 5 ruas yang menjadi satu ya. Kita buka. Nah, ini dia persarafannya ya, yang mempersarafi pada area-area tertentu ini. Kemudian ini adalah tulang ekor yang terakhir ya, atau dikenal dengan tulang koksikis, terdiri dari 4 ruas tulang belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, kita hilangkan. Nah, pada area ini juga terdapat plexus lumbalis ya, di mana percabangan saraf-saraf ini nanti akan menjadi satu membentuk dari tulang membentuk satu menjadi saraf ischiadicus ya. Nah, saraf-saraf ini nanti akan berlanjut menelusuri paha hingga ke area kaki kita sampai ke ujung dari jari-jari kaki kita ya. Nah, begitu pula dengan pada area sebelah kanan ini ya. Jadi untuk memahami ini ya, kita pelan-pelan ya teman-teman. Jadi inilah fungsi saraf kita yang memberikan perintah langsung dari otak, kemudian sinyal itu akan disalurkan menuju ke medula spinalis ini dan akan disampaikan melalui serabut saraf-saraf ini menuju ke organ yang akan diperintah tadi. Nah, apabila seseorang mengalami cedera pada tulang belakang ini, maka katakanlah terjadi kerusakan atau cedera pada area punggung ini ya, daerah sini, kemudian mengakibatkan medula spinalis dan saraf-saraf ini menjadi rusak, menjadi radang, kemudian menjadi terputus persinyalannya ini, maka organ-organ yang berada di bawahnya ini, di area perut, kemudian kaki, maka akan terganggu persinyalan dari sarafnya, mengakibatkan disfungsi atau ketidakmampuan organ untuk bekerja, otot-otot menjadi lemah, bahkan menjadi lumpuh pada area kaki kita. Kemudian selain memberikan kerja pada otot untuk bergerak, juga pada kulit kita akan terjadi gangguan indera perasa ya, untuk meraba, merasakan dingin, panas, seperti itu. Nah, lebih bahaya lagi apabila cedera pada tulang punggung kita pada area leher. Tentu pada area ini maka semua percabangan saraf ini akan terganggu, mulai dari area tangan, area punggung, area pinggang, bahkan area daerah pantat ini juga akan terganggu, sehingga pada semua bagian tubuh ini akan mengalami gangguan, mengalami kelumpuhan, dan itu pun tergantung dari letak kelainannya ya. Jadi ada beberapa trauma medula spinalis, itu ada beberapa jenisnya tergantung dari letak kerusakannya, sehingga akan menimbulkan tanda dan gejala yang disesuaikan dengan letak dari kelainannya itu ya. Nah, kita hilangkan saja pada bagian paru-paru, pencernaan, kemudian arteri dan tulangnya ya. Kita hilangkan tulangnya. Nah, ini dia sistem dari saraf kita ya. Jadi fungsi dari tulang belakang inilah yang melindungi dari medula spinalis ini nih, yang akan memberikan persarafan pada tubuh kita dari otak hingga ke ujung kaki, sehingga akan memberikan sinyal pada tubuh kita nih, seperti ini ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.